Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eva Enika Sandra dengan NIM 860470584. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Filsafat ilmu dan pendidikan adalah dua hal yang paling berkaitan dan tidak bisa terpisahkan. Filsafat ilmu membantu pendidikan supaya memiliki arah, dasar, dan tujuan yang jelas. Sedangkan pendidikan membantu mengembangkan pemikiran manusia sehingga filsafat ilmu juga terus berkembang. Yang pertama, filsafat ilmu berperan dalam mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, dan nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar tetap menjadi ilmu yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pendidikan, semua metode pembelajaran, teori belajar, dan cara mengajar harus memiliki dasar yang jelas. Disinilah filsafat ilmu berperan untuk menilai apakah suatu ilmu pendidikan sudah sesuai dengan logika, fakta, dan nilai kebaikan. Contohnya, seorang guru tidak boleh hanya mengajar tanpa tujuan yang jelas. Guru harus memahami kenapa materi itu penting, bagaimana cara menyampaikannya, dan manfaatnya bagi siswa. Jadi, filsafat ilmu membantu pendidikan supaya tidak hanya sekedar mengajar, tetapi juga membentuk manusia yang berpikir baik dan memiliki karakter. Selain itu, filsafat ilmu juga menjaga nilai-nilai dalam pendidikan, seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan sikap saling menghargai. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya fokus pada pengetahuan saja, tetapi juga pada pembentukan moral dan sikap peserta didik. Yang kedua, pendidikan yang bermakna dan bernilai juga ikut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan membuat manusia berpikir kritis, kreatif, dan terbuka terhadap perkembangan zaman. Prosesnya, pendidikan muncul banyak pemikiran baru, penelitian baru, dan pengetahuan baru yang kemudian memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Misalnya, perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan membuat para ahli berpikir kembali tentang cara belajar yang efektif di era digital. Dari situlah muncul berbagai pemikiran dan teori baru mengenai pembelajaran online, penggunaan teknologi, dan hubungan antara manusia dengan ilmu pengetahuan. Artinya, pendidikan bukan hanya menerima ilmu, tetapi juga membantu mengembangkan ilmu itu sendiri. Selanjutnya, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk membelah berbagai persoalan pendidikan melalui 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas tentang apa yang dipelajari. Dalam pendidikan, ontologi membantu memahami hakikat manusia dan tujuan pendidikan. Misalnya, apakah pendidikan hanya untuk mencari nilai atau untuk membentuk karakter manusia? Kemudian, epistemologi membahas bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan dalam pendidikan. Epistemologi berkaitan dengan metode belajar, cara mengajar, dan proses memperoleh ilmu. Contohnya, penggunaan diskusi, observasi, dan praktik atau penilaian dalam pembelajaran. Lalu, aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu. Dalam
pendidikan aksiologi melihat apakah ilmu yang diajarkan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan apakah digunakan dengan baik. Karena itulah filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena membantu melihat dan memahami masalah pendidikan secara lebih mendalam dari berbagai sisi. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan bisa dilihat dalam kurikulum dan proses pembelajarannya. Misalnya, pada kurikulum Merdeka, kurikulum ini dibuat agar siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi juga mampu berpikir kritis, kreatif, dan aktif dalam belajar. Guru juga diberi kebebasan memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, dalam proses pembelajaran, guru sekarang lebih banyak menggunakan diskusi kelompok, presentasi, dan pembelajaran berbasis proyek. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak lagi hanya berpusat pada guru, tetapi juga melibatkan siswa secara aktif. Contoh lainnya yaitu dalam kebijakan pendidikan karakter, sekolah tidak hanya mengutamakan nilai akademik, tetapi juga menambahkan nilai kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan sopan santun. Ini menunjukkan adanya penerapan nilai aksiologi dalam pendidikan. Nah, kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Filsafat ilmu membantu pendidikan memiliki dasar, arah, dan nilai yang jelas, sedangkan pendidikan membantu mengembangkan pemikiran dan ilmu pengetahuan agar terus maju sesuai perkembangan zaman. Dengan memahami filsafat ilmu, kita bisa melihat bahwa pendidikan bukan hanya tentang belajar di kelas, tetapi juga termasuk membentuk manusia yang berpikir kritis, berakhlak baik, dan bermanfaat bagi masyarakat. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.